kembali lagi ke channel aku, My Kay Journey. Terima kasih ya udah mampir. Nah, hari ini aku akan membagikan tips agar tetap sehat selama melaksanakan ibadah umroh. Sebagaimana yang kita tahu, melaksanakan ibadah umroh itu benar-benar memerlukan kesiapan fisik dan mental ya teman-teman. Apalagi jarak antara Indonesia ke Mekah itu udah jauh banget, belum lagi teman-teman yang dari daerah harus pakai bis ataupun travel mau sampai ke Jakarta, nanti dari Jakarta baru naik pesawat lagi ke Mekah ataupun ke Jeddah. Ada juga yang dari Palembang, ada dari Padang, banyak ya teman-teman. Tentunya itu memerlukan tenaga. Jadi ada baiknya teman-teman melakukan persiapan. Belum lagi teman-teman yang akan melaksanakan ibadah tawaf. Tawaf itu kalau dihitung kurang lebih itu kalau di lantai dasarnya aja teman-teman, satu kali putaran itu bisa kurang lebih 500 meter. Nah, kalau dijumlahkan 7 kali putaran bisa mencapai 3,5 km di lantai 1. Sedangkan di lantai 2 itu bisa sampai 5,2 km. Lantai 3 itu bisa mencapai 7 km dalam 7 kali putaran, teman-teman. Nah, kenapa kok semakin ini ya? Ya karena semakin dekat dengan Ka'bah kan jaraknya semakin kecil, semakin jauh dari Ka'bah ya jaraknya semakin jauh. Alhamdulillah teman-teman bisa dapat lantai dasar lebih dekat dengan Ka'bah dan juga putarannya juga nggak terlalu jauh. Belum lagi syai nih teman-teman. Kalau syai satu kali perjalanannya aja itu satu kali dari Safa ke Marwahnya itu kurang lebih 400 meter. Nah, kalau dijumlahkan jadi 7 kali itu bisa mencapai kurang lebihnya 3 km. Lumayan ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum melaksanakan ibadah umroh. Nah, apa aja itu persiapannya? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, persiapan sebelum berangkat yaitu persiapan fisik. Teman-teman bisa melakukan olahraga rutin. Kalau misalkan nggak kuat olahraga yang terlalu berat, bisa diawali dengan jalan kaki pun juga udah cukup. Karena kan kita juga tahu sama sainya juga berjalan kaki. Walaupun laki-laki nanti di sai itu ada lari-lari kecil, tapi jalan kaki aja tuh udah cukup banget teman-teman. Alangkah lebih bagus lagi teman-teman kalau bisa lari ya teman-teman ya. Rajin lari tiap pagi ataupun tiap sore. Tapi jujur, kalau aku juga nggak kuat lari teman-teman. Jadi aku biasanya ya jalan kaki semampu aku di setiap pagi rutin teman-teman. Bagi yang kaum yang sama seperti aku yang sangat malas sekali berolahraga tapi punya niat untuk umroh ataupun haji, alangkah lebih baiknya dari sekarang yuk nyicil sedikit-sedikit, jalan-jalan dulu antar di area komplek gitu kan. Nanti naik lagi ke lapangan gitu. Nanti naik lagi ya sampai ya jarak yang menurut kalian udah pas atau cukup gitu untuk mendukung teman-teman semua beribadah lebih mantap lagi nanti ya teman-teman ya. Semangat. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan kesehatan. Ada baiknya teman-teman sebelum melaksanakan ibadah umroh cek dulu nih kesehatan teman-teman punya riwayat penyakit atau enggak, ada penyakit atau enggak sebelum berangkat. Ada juga aku dapat dari salah satu agen travel mengatakan kalau bermasalah dengan giginya perbaikilah dulu sebelum berangkat, karena jangan sampai nanti teman-teman pas sakit gigi. Sebenarnya sakit gigi itu kan sakit banget ya, agak mengganggu semua aktivitas, bahkan mood pun terganggu saat sakit gigi. Jadi alangkah baiknya teman-teman memeriksakan kesehatan teman-teman sebelum melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Dan juga selanjutnya itu jaga pola makan teman-teman, kurangilah yang jorok, yang kotor-kotor itu kurangi. Saya walaupun yang nggak sehat itu enak, aku pun juga menyukainya, tapi alangkah lebih baiknya teman-teman sebelum umrah ataupun haji jagalah pola makan, jagalah apalagi teman-teman saat umrah nanti itu. Apalagi saat umroh tuh sangat berpengaruh ya teman-teman, jaga pola makan. Jaga makanan yang masuk saat umroh itu. Jangan sampai teman-teman makan mencret tiba-tiba kan diare, kan nggak mungkin, sangat mengganggu. Dan juga sering minum yang cukup. Dan juga tolong lihat ya teman-teman, aku tuh sering banget sebenarnya tuh udah bebal, udah berkali-kali tuh dibilangin sama mutawifnya, ibu-ibu jangan minum yang es, jangan minum terlalu dingin, carilah air zam-zam yang suhunya suhu ruangan, suhu normal gitu ya. Tapi aku waktu itu apalagi di musim panas kan sangat panas banget gitu ya, bandel, pengen minum air zam-zam yang dingin kayaknya seger, udah deh minum sekali, seger banget, nagih. Ternyata enak nih teman-teman, ambil lagi, terus akhirnya suaraku hilang teman-teman, nggak ada suara lagi aku ini, jadi seksi suaraku ya, jadi nggak ada suara. Akhirnya
susah kalau mau ngomong. Akhirnya dibilang, nah kan udah dibilangin nggak boleh, tapi aku tetap aja bandel. Jadi aku kasih tahu teman-teman di sini, alangkah lebih baiknya dijaga pola makannya, dijaga makanan yang masuk, minumnya juga tolong dijaga, lebih baik sering minum, dan juga tolong lihat minumannya tuh yang biasa aja gitu, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Gimana nih kalau misal aku pengen makan es krim? Ya kan makan es krim gak tiap hari teman-teman, ya boleh lah, namanya juga pengen nyobain ya es krim Mekah tuh gimana sih rasanya. Aku juga gitu waktu itu kan. Jadi ya cobain aja, tapi jangan tiap hari, jangan kayak aku yang minum dinginnya tiap hari, tiap ke masjid tuh ngambil air dingin. Gak boleh ya teman, bukan gak boleh, tapi gak disarankan ya teman-teman untuk minum minuman dingin saat di sana, karena kan cuaca sana juga ekstrim dibandingkan Indonesia gitu. Selanjutnya itu pakailah pakaian yang nyaman. Jangan, gimana ya cara ngomongnya ya, pakailah pakaian yang nyaman teman-teman. Utamakan kenyamanan dibandingkan penampilan. Ya lagi kan kita mau ibadah gitu kan, pakailah pakaian yang sesuai dengan syariat, jangan terlalu berlebihan, dan juga pilih bahan-bahan yang nyaman. Yang ada ya sekarang tuh kan udah ada yang anti UV, biar kalau misalkan kena matahari nggak panas, bisa menangkap apa sih agak belibet aku, menangkap sinar UV, apa sih keutamanya, pokoknya itu katanya kan bisa melindungi kita dari sinar UV. Habis itu carilah yang tidak berlebihan, tiba-tiba berat lah, ribet lah, jangan sampai gitu ya teman-teman ya. Carilah pakaian yang sesuai dan memberikan kenyamanan untuk teman-teman. Juga sepatu pun juga kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman yang hobinya pakai sepatu, ya walaupun nanti di sana kan di dalam masjid kita nggak pakai sepatu, tapi dalam perjalanan kita pakai sepatu, carilah sepatu yang memberikan kenyamanan untuk teman-teman. Kalau yang sandal pun juga kayak gitu ya teman-teman, juga carilah yang nyaman untuk teman-teman pakai selama melaksanakan ibadah umroh. Nah selanjutnya itu jangan lupa istirahat yang cukup teman-teman. Teman-teman boleh mau menargetkan hari ini aku hari ini ibadahnya tuh di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya semuanya di masjid. Pokoknya nggak mau tahu aku, pokoknya hari ini harus itikaf, harus sholat, harus sa'i berkali-kali, harus tawaf mandiri berkali-kali. Nggak juga kayak gitu teman-teman. Bener, kita kesana itu kan mencari pahala, cuman jangan lupa untuk istirahat, karena ini kita itu manusia bukan robot. Jadi kita perlu istirahat, kita perlu waktu senggang gitu, kita perlu mandi, perlu makan teman-teman. Jadi ya istirahatlah yang cukup di situ, karena Mekah Madinah itu kan beda banget, cuacanya ekstrim, makanannya nggak ada yang kebanyakan nggak sesuai dengan kita. Jadi utamakan kesehatan kita terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupa istirahat yang cukup, jangan lupa tidur yang cukup, jangan begadang ya. Mentang-mentang ya bener pas saat ibadah kita ibadah, tapi pas saat pulang ke hotel ya tidur teman-teman. Jangan begadang, jangan ngerumpi, jangan malah curhat gitu ya. Ini sebenarnya aku ngomongin diri aku juga sih. Waktu itu aku sama mama itu kok waktu malam tiba itu memang timbul aja tuh percakapan yang akan dibahas setiap malam tuh. Tapi udah diingatin deh sama mutawifnya, ibu-ibu tolong dijaga tidurnya, harus tidur yang cukup, jangan begadang gitu ya. Nah selanjutnya itu jadwalkan ibadah secara teratur teman-teman ya. Jangan teman-teman beribadah itu yang aku bilang tadi sebelumnya tidak teratur. Pokoknya aku targetkan hari ini sa'i berkali-kali, 7 kali sehari semalam. Ya enggak juga, enggak kuat nanti teman-teman. Ambil waktu-waktu yang udah ditetapkan nih. Kalau misalkan hari ini kita ada umroh wajib, ya laksanakanlah. Nanti saatnya umroh ya umroh, saatnya tawaf ya tawaf, saatnya istirahat ya istirahat. Jangan terlalu berlebihan, karena apapun yang dilaksanakan secara berlebihan tentu pasti ada efeknya ya teman-teman. Apalagi tawaf sama sa'i kan seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, jaraknya itu lumayan jauh, lumayan ya teman-teman, menguras energi. Jadi bijaklah teman-teman dalam menjadwalkan ibadahnya teman-teman. Selain kita mengikuti ibadah sesuai dengan travel, kita aturlah jadwal kita pribadi dengan cara yang bijak biar kita juga sehat di situ ya. Ya walaupun pasti Allah tuh selalu menolong kita, tapi tetap aja kalau kitanya bandel ya
Ya, jawab sendiri aja ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah perhatikan cuaca dan lingkungan. Nah, aku udah jelasin kan sama teman-teman sebelumnya, waktu musim dingin sama musim panas itu kan beda. Nah, hati-hati saat panas, saat musim panas jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di saat panas terik. Alternatifnya bisa teman-teman bawa payung, bawa topi, bawa kacamata. Jangan langsung terkena matahari langsung. Lemes teman-teman, serius. Aku pernah lemes banget kena matahari langsung tuh. Panas. Sangat mengganggu nanti ibadah teman-teman. Dan juga gunakan tabir surya, gunakan sunblock, sunscreen, apalah namanya yang teman-teman punya untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Terus juga karena di musim dingin kan pasti kering kan kulit kita, jadi dibawalah itu skincare-nya teman-teman yang tidak berbau dan juga tidak beralkohol. Kalaupun beralkohol ataupun berbau kan nggak bisa dibawa waktu sholat ya, bijak-bijaknya teman-teman lah, teman-teman lebih betul, teman pasti paham lah itu ya. Nah, selanjutnya adalah jagalah kesehatan mental dan emosional. Jujur aja, aku pribadi waktu umroh itu memang secara mental itu agak, kalau kita nggak pinter dalam mengendalikannya itu memang kacau teman-teman. Bukan berarti kayak kacau kayak orang gila, enggak. Maksudnya kayak kita tuh terlalu kalau aku ya pribadi, contohnya aku waktu itu aku terlalu mengejar untuk bisa mencium hajar aswad, walaupun qadarullah aku nggak bisa sampai mencium hajar aswad. Yang adanya aku memaksakan diri dan juga terjepit antara orang-orang besar di sana gitu ya. Nah, di sana tuh aku mengambil hikmahnya kalau misalkan tentang hajar aswad dan hijri ismail itu jangan terlalu memaksakan diri teman-teman. Alhamdulillah kalau teman-teman dapat jalannya, silakan ambil kesempatan itu. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa banget, udah mepet banget, jangan sampai mental kita jadi gimana ya, jadi lemah. Aku nggak ada ini nih, aku nggak ini. Itu kan sunnah teman-teman. Maksudnya jangan terlalu fokus sama satu hal yang gimana ya cara jelasinnya, pokoknya jangan sampai setan itu mengganggu kita dengan memberikan kita pemikiran-pemikiran yang menjatuhkan mental kita sendiri teman-teman. Ya, contohnya aku waktu itu aku merasa sangat menyesal kenapa tidak bisa mencium hajar aswad. Tapi setelah aku dengar lagi sama orang-orang yang udah berpengalaman dan berilmu lebih dari aku, katanya ya udah, itu kan semuanya keputusan Allah. Semuanya itu kehendak Allah. Siapa tahu dengan aku yang belum bisa, siapa tahu nanti suatu saat nanti diundang kembali, ya kan? Mari kita selalu berpositif thinking kepada Allah, karena ujian haji dan umroh itu kan banyak teman-teman. Jangan sampai kita terlalu stres, terlalu terburu-buru dalam semua hal gitu kan. Jadinya mental kita sama emosional kita tuh terganggu, apa-apa jadinya kebawaannya mau marah, ngambek, ataupun ya bad mood. Apalagi perempuan kan ya mudah gampang bad mood. Jadi tetap jaga kondisi emosionalnya teman-teman, kondisi mentalnya teman-teman agar tetap stabil. Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Jangan terlalu overthinking, tetap selalu berzikir, jangan terburu-buru. Ingat, jangan terburu-buru teman-teman. Ikutlah sesuai alur, jalanilah santai dan nikmati ibadahnya itu teman-teman. Dinikmati, jangan ngejar target, tapi dinikmati prosesnya, prosedurnya, perjalanan ibadahnya itu dinikmati. Oke? Selanjutnya itu bawa obat-obatan. Nah, misalkan seperti aku pribadi itu kan yang aku kasih tahu sebelumnya, aku itu gampang sakit kakinya kalau jalan jauh. Jadi aku bawa counterpain sebagai sebagai persiapan nih kalau nanti aku setelah melaksanakan ibadah umroh kakiku sakit, jadi aku udah punya obatnya gitu. Jangan sampai nanti teman-teman sampai di sana teman-teman repot lagi nih mau mencari obat di mana. Jadi sebelum berangkat teman-teman ketahui dulu, seperti yang aku bilang sebelumnya, periksa kesehatan. Jadi kalau teman-teman ada asma, bawalah obat asmanya. Ada teman-teman yang ada mah, bawa obat mahnya, bawa obat flu, bawa obat untuk demam, paracetamol dan sebagainya yang dijual di pasaran ataupun sesuai dengan resep dokter. Pokoknya bawalah obat-obat yang diperlukan bagi teman-teman sendiri nih untuk persiapan di sana nanti biar nggak susah. Apalagi kan di Mekah itu kan mahal, di Madinah kan beda kan, pasti mahal, lebih mahal dari yang kita beli di Indonesia gitu. Bisa juga bawa juga vitamin dan suplemen. Bisa vitamin apa aja yang dapat mensupport teman-teman agar tetap lebih fit nanti di sana gitu. Selanjutnya itu jaga kebersihan, benar banget. Jaga kebersihan, jangan lupa jaga kebersihan teman-teman.
Pertama, memberikan kenyamanan bagi kita. Kalau kita pakainya bersih, enak, seger, harum, itu kan lebih nikmat lagi ibadahnya. Cuci tangan teratur, karena nggak menutup kemungkinan kita kan akan bersentuhan ataupun berpapasan dengan berbagai macam bentuk. Ada kita bertemu dengan burung-burung lah, kita iseng kan, pengen seneng banget kan ketemu merpati itu, kejar-kejar lah, megang ini megang itu, nggak jelas karena kegirangan. Jadi kita nggak tahu mau megang apa, kita nggak tahu nanti kita tuh megang apa tuh di situ. So kita nggak sengaja juga bersentuhan dengan orang ataupun bersentuhan dengan apa aja lah di sana. Jangan lupa cuci tangan ya teman-teman. Dan juga kalau misalkan agak susah mencuci tangan, pakai hand sanitizer sebelum makan, jangan lupa. Ya, seperti bagaimana kita menjaga kesehatan kita sehari-hari. Juga saat beribadah, apalagi saat tahu masa itu, seperti yang aku bilang, dinikmati, santai, sabar, tenang, jangan terburu-buru, jangan berdesak-desakan, karena kita pasti sampai kok teman-teman. Dinikmati prosesnya, dinikmati ibadahnya, dinikmati perjalanan spiritual kita, dinikmati semua momen-momennya, dinikmati tuh saat lihat Ka'bah, dinikmati saat tawaf tuh, dinikmati saat mutawif itu memberikan cerita-cerita Islami itu kepada kita tuh, dinikmati, enjoy, tenang aja, jangan terburu-buru, jangan memaksakan diri, jangan terlalu menekan diri kita, yang ada akan merugikan diri kita sendiri juga. Dan juga kenali tanda-tanda tubuh nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasakan pusing tiba-tiba ataupun tiba-tiba kok lemas ya, kok capek ya gitu kan, ya udah, itu tuh tubuh kita itu udah ngasih tanda nih ke kita kalau udah stop istirahat. Jangan dipaksa ya, nanti yang ada bahkan lebih parah gitu teman-teman. Oh udah pusing nih, yang ada nanti teman-teman paksa, nanti pingsan teman-teman. Yang ada teman-teman juga bukannya dapat pahala lebih, bukannya dapat ibadah lebih, teman-teman malah sakit nih, malah pingsan. Jadi nggak bisa kita melanjutkan ibadah kita. Jadi sekali lagi aku tekankan, jagalah kesehatan, sabar, jangan terburu-buru, jangan terlalu memaksakan diri, karena kita kan ibadah, ya nikmati aja prosesnya, nikmati step by stepnya, jangan terlalu menekan diri kita sendiri teman-teman gitu. Pengalaman juga waktu itu aku terlalu bersemangat, aku nggak menekan diri aku, cuman aku terlalu bersemangat waktu itu, akhirnya aku secara nggak sadar aku memaksakan diri aku sendiri. Tiba-tiba pas aku pulang ke hotel, pas aku mau tidur nih, seret, nyocor itu darah, mimisan aku ternyata tuh. Semuanya pada, kamu kenapa? Ya karena aku secara nggak sadar aku memaksakan diriku sendiri. Padahal aku tuh udah tahu, kayaknya kakiku sakit deh, kayaknya aku capek deh, tapi nggak mau lanjut aja gitu. Jadinya ya gitu, akhirnya aku mimisan, akhirnya aku yang umur kedua itu aku demam gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Tolong kenali tanda-tanda dari tubuh kita. Kalau udah terasa kayaknya mau demam nih, kayaknya mau batuk nih, kayaknya kita kan pasti tahu dong. Tubuh kita tuh pasti ngasih tanda-tanda nih sebelum terjadi sesuatu tuh pasti, aduh kamu tuh demam atau enggak pilek atau pasti ada kerongkongannya, sakit lah, ini itu dan lain sebagainya. Jadi tolong kenali, dan kalau misalkan udah kerasa nih tanda-tandanya, istirahatlah dan minumlah obat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Gitu ya teman-teman, semangat bagi teman-teman yang berencana melaksanakan ibadah umroh. Semoga tahun ini semua teman-teman yang nonton video ini diundang ke Baitullah, amin ya rabbal alamin. Semoga video ini juga bermanfaat bagi teman-teman. Tolong support juga akun aku dengan subscribe YouTubeku dan juga like. Dan apabila video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lainnya. Ya, terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.